Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Thahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Terkesan istana kecolongan terhadap persoalan hal ini. Pak Jokowi itu kan bisa dibilang, beliau itu kan kayak new kid on the block. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke Freddy Alex Damanik, tim hukum dan konstitusi Projo. Apa tanggapannya terhadap persoalan ini? Freddy. Terima kasih Pak Karni. Selamat malam forum semuanya. Kami dari Projo memang sudah ditakdirkan Pak harus membela, mendukung Presiden. Jadi dalam hal ini kalau masalah duit kewarganegaraan semua sudah jelas. Tadi disampaikan, Prof juga udah berbicara banyak di media-media, itu sudah sangat jelas memang ada sesuatu yang salah di situ Pak. Jadi maka kami melihat langkah yang diambil oleh Presiden kita, Bapak Jokowi, dia justru harus kita apresiasi Pak. Karena kenapa? Begitu polemik ini menjadi ramai di publik, memang yang tidak bisa kita bendung sekarang dengan media sosial tidak mungkin bisa kita bendung untuk menaikkan isu dengan gampangnya. Tapi begitu ini menjadi polemik dan begitu Presiden sadar ada sesuatu yang salah di situ, beliau dengan cepat, dengan tepat mengambil keputusan. Beliau berani jujur kepada rakyat, beliau ambil keputusan, dia berhentikan Menteri SDM. Kami sangat mengapresiasi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah dalam hal ini, perangkat-perangkat Presiden ini harus melakukan evaluasi, harus introspeksi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Ini yang paling penting. Jangan sampai sistem imigrasi kita itu tidak bisa mendeteksi duit kewarganegaraan. Gitu loh. Jadi itu yang kami juga berharap kepada seperti yang Pak Effendi tadi sampaikan, kami melihat ini polemik ini sudah selesai dengan diberhentikannya Menteri SDM. Kami melihat ini sudah selesai dan biarkanlah pemerintahan kita, biarkanlah Presiden kita bekerja, biarkanlah apa program-program yang akan mensejahterakan rakyat, biarkanlah, jangan kita ganggu lagi. Toh Presiden untuk hal ini beliau sudah sangat responsif, beliau sudah sangat mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia demi kepentingan nasional. Apapun tadi yang sudah diceritakan semuanya, oke. Tapi beliau berada mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan nasional. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, Bang Karni. Baik, sementara ada itu Akbar Faisal. Iya Pak Karni. Apa pertanyaannya Bang? Ya, sebetulnya dengan Projo ada kan satu ini. Oh iya. Satu front sebetulnya. Ya. Saya membayangkan kita melihat masalah ini dan kemudian membedahnya itu kira-kira pendekatannya, nanti para ahli tata negara berbicara, pendekatannya itu pendekatan sebuah lembaga di mana ada CEO. Presiden dalam hal ini CEO sebuah bangsa bernama Indonesia, maka kemudian banyak orang yang mengatakan beliau harus bertanggung jawab. Tanggung jawab sudah diambil, seperti yang dikatakan tadi oleh kawan dari Projo ya.
Sudah jadi partai atau masih LSM ya? Belum ya? Seperti itulah kira-kira keadaannya. Saya bisa memahami pertanyaan-pertanyaan Pak Effendi Simbolon sebagai seorang politisi di DPR tentang pertanyaan kenapa kemudian ada nama di sini. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita. Tetapi Pak Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya kepada Bapak gitu, bahwa keputusan telah diambil oleh Presiden. Keputusan telah diambil setelah mendengarkan para pihak. Saya akan berbicara pada beberapa hal yang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa kemudian masalah ini akan berlanjut lagi. Yang kemudian akan menyita pekerjaan kita, sebab setahu saya, meskipun saya bukan di komisi Bapak, di komisi 7, saya di komisi 3, setahu saya begitu banyak masalah-masalah yang ada di sana. Saya bisa paham kalau kemudian persoalan ini menjadi sangat-sangat krusial untuk sedikit membuat suasana menjadi agak dramatik, dan kemudian kenapa kemudian banyak orang mempersoalkan ini, karena kita setuju ketika berbicara tentang nasionalisme, maka kemudian itu tidak ada harus hitam putih kita melihatnya. Saya mencoba membacakan sumpah yang harus diucapkan oleh seorang yang akan menjadi warga negara Amerika. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bunyinya seperti ini. Dengan ini saya menyatakan di bawah sumpah bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan terhadap pangeran asing, penguasa, negara atau kedaulatan yang dulu hingga kini pernah menjadikan saya sebagai subjek atau warga. Bahwa saya akan menyokong dan membela konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat melawan semua musuh, domestik maupun asing, bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan, bahwa saya akan menyandang senjata atas nama Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang, bahwa saya akan melakukan layanan non-tempur di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang, bahwa saya akan melakukan tugas kepentingan nasional di bawah arahan sipil manakala diperlukan oleh undang-undang, dan bahwa saya melakukan kewajiban ini secara sukarela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar. Semoga Tuhan menolong saya. Saya rasa memang agak berat. Maka ketika kemudian seseorang yang telah mengucapkan sumpah ini, wajar kalau kita kemudian bertanya. Tapi Pak Ruhut, saya rasa kita sepakat bahwa begitu banyak bertebaran orang-orang hebat di luar sana. Orang-orang Indonesia. Kita di media-media di Indonesia ini sering mengangkat bagaimana anak-anak muda Indonesia yang menciptakan ini itu kadang-kadang tidak dihormati di dalam negerinya, dan kemudian dia keluar dan kita baru tersedak di situ bahwa begitu banyak orang-orang hebat. Tapi lagi-lagi kemudian mau tidak mau, karena negara ini dikelola atas nama tata aturan bernama konstitusi sebagai level yang tertinggi, maka kita harus kembali ke situ. Apapun namanya, bahwa kemudian ternyata dalam timbangan Presiden yang kemudian keluarlah keputusan yang luar biasa itu. Jujur saja, saya kaget dan kagum betapa kemudian Presiden dalam kondisi yang, kalau boleh kita mengatakan, terjepit, tapi berani melakukan itu. Saya rasa sesuatu yang luar biasa dan perlu kita berikan apresiasi. Karena saya Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, bahkan dengan tegas menyatakan hilang sendirinya sebuah kewarganegaraan jika ada warga negara Indonesia yang memiliki paspor negara asing. Saya juga ingin sedikit membahasakan bahwa pernyataan orang hebat kita yang sayang sekali kemudian harus menerima risiko politik dari pertarungan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya coba cari tahu, bahwa meskipun dia telah mengembalikan kewarganegaraannya, ternyata masih ada proses yang harus dilalui. Apa itu? Dia harus kembali, setidaknya kalau katakanlah dia berada di Indonesia, saya keluar dari form tata aturan ini, dia ternyata harus kembali ke pemerintah Amerika Serikat, baik secara langsung maupun melalui Kedutaan Besar Indonesia untuk mengucapkan sumpah untuk pelepasan itu. Pertanyaannya apakah sudah dilakukan? Saya mencoba untuk menafikan itu semuanya sebab ini sudah selesai. Mohon izin Pak Effendi Simbolon, kita banyak persoalan yang lain. Maka kemudian sebenarnya pertanyaannya sekarang begini. Selain pada pertanyaan Anda katakan tadi, siapa yang membawanya? Saya yakin Presiden telah memikirkan itu Pak Effendi Simbolon. Saya yakin Presiden telah mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk itu. Sebab sebagai partai pendukung pemerintah, saya tidak perlu merasa terhina untuk mengatakan memang ada sesuatu yang Presiden. Kenapa kemudian Presiden dibuat seperti ini?
Terlalu berlebihan untuk kemudian seluruh tanggung jawabnya kita berikan kepada presiden. Terlalu jauh. Itulah namanya pembantu presiden. Ada banyak catatan-catatan, misalnya gitu ya, saya harus mengatakan bahwa saya tidak terlalu sependapat dengan Pak Yasona Lawli yang mengatakan bahwa secara formal Archandra masih warga negara Indonesia, karena secara legal formal belum ada keputusan presiden yang mencabut kewarganegaraannya. Kenapa demikian? Karena terbantahkan pada pasal 31 PP nomor 2 tahun 2007 yang mengatakan warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena A. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Menurut informasi yang kami terima, Pak Archandra meminta melakukan apply untuk menjadi warga negara Indonesia. Berbeda misalnya dengan Einstein, warga negara Amerika. Berbeda misalnya dengan Einstein yang mendapatkan kewarganegaraan kehormatan dari pemerintah Amerika pada saat itu. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Sekali lagi saya katakan Pak Karni bahwa saya rasa perdebatan ini sudah selesai. Pemimpin tertinggi Republik ini telah mengambil keputusan itu. Tentu saja saya yakin ini sesuatu yang tidak nyaman bagi seorang presiden. Dan setahu saya Pak Jokowi bukan orang yang suka menyalahkan orang lain. Dia ambil semua risiko itu, meskipun sebenarnya kita tahu betapa marahnya beliau kepada para pembantunya. Biarkanlah, sekali lagi mohon maaf, biarkanlah kita berikan kesempatan kepada presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap layak dan perlu untuk menyelesaikan hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi ini. Untuk sementara begitu Pak Kani yang bisa saya sampaikan. Mau bantah dia? Saya kira begini ya, kita dalam menyelenggarakan negara, Anda kan penyelenggara negara, ya tidak bisa dibawa konteks ke silaturahmi ini, nggak bisa Pak. Ini kita ini penyelenggara negara, bukan pemilik negara. Presiden pun bukan pemilik negara, dia hanya penyelenggara negara dan dengan waktu terbatas. Maka ketika kita sangat syarat jelas tanggal 27 Juli ada seorang warga negara Amerika dilantik menjadi menteri, pembantu presiden di sektor yang strategis. Kok bisa biasa saja? Besok-besok Obama jadi menteri koordinator maritim jangan-jangan. Atau Menko Polkam dia. Biasa aja kok nggak apa-apa. Apa begitu? Nggak bisa dong Pak. Kita ini bernegara Pak. Ada aturannya. Presiden pun dia memegang sumpah dan janjinya. Dan ketika ada konsekuensi dari pelanggaran dari sumpahnya, maka ada prosedur juga. Bahkan bisa sampai di-impeach Pak. Sah-sah saja kok. Yang melanggar itu harus di-impeach kok. Kenapa kemudian udahlah seolah-olah kita jangan ganggu lah. Yang bikin gaduh siapa? Siapa yang bikin gaduh? Emangnya si Ferdinand? Apa sih kemampuan seorang Ferdinand? Ini memang Tuhan kasih berkat kepada bangsa Indonesia. Dia kasih itu tunjukkan tuh WA itu. Langsung hari Sabtu itu. Nggak bisa yang ada yang nahan lagi Pak. Luar biasa kok. Ini saya mendengar katanya ada mau dicari escape-nya. Mau cari diperpukan lah, apalah. Untung nggak diperpukan. Kalau diperpukan ini LSI malam ini luar biasa nih. Pasti berbondong-bondong orang ke MK. Mengajukan gugatan Pak. Adanya class action Pak. Loh masa bisa jelas-jelas seorang warga negara Amerika, warga negara asing, dilantik menjadi menteri, terus kita diam aja. Oh kita excuse saja, nggak apa-apa kok. Kita karena jangan gaduh lah, udahlah Pak. Ini bukan persoalan antara suami istri nih. Kok kita rendahkan persoalannya? Jadi sekali lagi justru sepertinya saudara-saudara membela presiden, padahal yang saudara lakukan justru menjerumuskan presiden. Kita membela presiden karena saya hakul yakin presiden tidak tahu menau di persoalan ini.
Makanya dia nggak bisa mukanya itu keluar. Kalau mukanya keluar waktu jam 9 itu mungkin murka dia. Itu karena bukan dia kecolongan itu. Nah persoalannya siapa ini yang nyusupin ini? Siapa yang punya motif ini? Ya kita harus buka dong. Siapa yang namanya predator-predator ini? Menempatkan orang yang dibangga-banggakan A, B, C, D lah untuk misi tertentu. Mari kita buka. Kita buat fact findingnya. Atas nama kepentingan bangsa kita buka. Kita buka ini. Saya hakul yakin Presiden Joko Widodo di sini tidak tahu menahu. Dan clear and clean, bersih. Cukup. Bang, saya perlu menanggapi sedikit. Pak Effendi, saya tidak mencoba untuk mendebat Anda ketika kemudian saya mengatakan ini tidak diselesaikan secara seperti kita mau hitanan begitu, sama sekali enggak. Tapi sebenarnya supaya mungkin Bapak juga, mohon maaf saya di Komisi Hukum, saya juga ingin mengkritisi diri kita sendiri termasuk Anda sebagai DPR bahwa sebenarnya dalam proses pengangkatan menteri itu ada kekosongan hukum Bapak. Ada kekosongan hukum. Ya. Di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur bagaimana screening tersebut harus dilakukan terkait legalitas, kapabilitas, kesehatan dan integritas. Belum ada Pak. Tapi ditulis nggak bahwa warga negara Indonesia? Saya tadi sudah membahas tentang hukumnya. Tentang, Kapan bahasnya? Enggak ini aja jawab. Ditulis nggak warga negara Indonesia syarat menjadi menteri? Tadi sudah saya katakan Pak, tetapi dalam pengangkatannya mungkin Bapak tidak tangkap maksud saya. Bukan. Pengangkatannya Bapak, secara konstitusional saya sudah membenarkan Bapak tadi. Saya sudah menjelaskan dengan pasal-pasal. Enggak usah Anda membenarkan, memang konstitusi yang mengatakan benar, begitu. saya tidak menyalahkan Anda kok. Iya sudah. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda juga bahwa ada kekosongan hukum. Apa kekosongannya? Saya sudah membacakan kepada Anda, tolong diperhatikan. Saya baca sekali lagi Pak coba. Effendi. Dalam proses pengangkatan menteri terdapat kekosongan hukum dan aturan terkait bagaimana seharusnya prosesnya dilewati. Di Undang-Undang Kementerian Negara maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur bagaimana screening tersebut harus dilakukan terkait legalitas, kapabilitas, kesehatan dan integritas. Kami orang hukum Pak harus detail Pak yang seperti ini. Mungkin Bapak tidak terlalu detail, tapi saya katakan pada Bapak yang detail. Saya mungkin lebih detail dari Anda. Lah, ya makanya coba, Bapak. Coba, apakah ada di situ excuse terhadap warga negara asing? Bapak, Enggak itu aja dulu. Saya sudah jelaskan tadi loh, bahwa menurut tata aturannya bahwa memang harus warga negara Indonesia. Sudah, saya akui itu kok. Ya sudah. Tetapi maksud saya, Bapak kan yang mengatakan bahwa ini harus dipersoalkan, kita persoalkan kok. Ya, Tetapi kemudian Bapak, saya menjelaskan bahwa ini ada kekosongan hukumnya juga, kita harus introspeksi diri juga dong. Bahwa ada juga itu yang soal harus kita lain, lakukan. itu topik gitu. lain. Oh nggak Nanti- bisa dong Pak, nanti kita harus melihat secara terstruktur Bapak. Kita bahas di TVRI aja itu, Sampai di Bapak TVRI. membahas soal impeachment Pak, nggak Nanti- bisa Bapak. Kejauhan yang berbicara tentang impeachment. Saya bingung kok bagaimana partai pendukung pemerintah berbicara tentang impeachment sama sebentar, sekali. nah ini saudara, sebentar Pak Karni. Saya tidak bicara subjeknya adalah Pak Joko Widodo. Ya, tetapi kalau kita sebagai penyelenggara negara tidak ada kemudian aib berbicara impeachment. Itu sah kok. Masalahnya Dan bahwa itu Bapak pernah berbicara terjadi. terlalu Nanti jauh. dulu. Enggak apa-apa Pak. Seolah-olah saudara paling membela Pak Bapak bisa, Jokowi. oh, enggak dong. Saya harus membela presiden dong. Saya harus membela Ukurannya- presiden. Saya mendukung Presiden Jokowi. Masa saya tidak bela Bapak? Bukan. Seolah-olah saudara lebih membela Pak Jokowi daripada saya. Oh enggak dong, enggak. Saya tidak mengatakan itu Bapak. Ya, seolah-olah Tetapi gitu. maksud saya mencoba Jadi menggeneralisasi. jangan tabukan ya pejabat maaf nih, pejabat setingkat presiden itu bisa diimpeach kalau dia melanggar sumpahnya. Persoalannya Bapak, Melanggar paham nggak undang-undang. bagaimana seseorang presiden dikenakan impeachment? Apa? Paham nggak Bapak? Yang saya tanya Bapak. Anda belum masuk DPR Loh, waktu itu. bukan soal itu Bapak, saya tanya Bapak. Bapak paham nggak seorang presiden dikenakan impeachment? Ya paham. Apa? Coba saya ditanya. Ini Enggak udah, boleh ini Bapak. udah keluar topik Hati-hati loh. Bapak berbicara Enggak, tentang kita impeachment gitu bicara loh. Saya soal paham Archandra Pak. dulu. Enggak, tapi Pak Effendi Simbolon memancing saya untuk berbicara tentang impeachment. Saya sampaikan pada Bapak, pada kasus ini sama sekali Presiden Jokowi jauh dari yang namanya impeachment. Ya udah, Itu- itu argumennya dia. Argumen Anda apa? Itu betul. Tapi saya mengatakan, jangan seolah-olah persoalan itu, kalau kita bicara soal apa yang tertera di dalam undang-undang dasar, kita tabukan berbicara. Termasuk sampai ke tahap impeachment pun. Kenapa emang? Jadi Boleh kok. dibicarakan
menurut dia Sudah, boleh. saya setuju Bapak. Siapa? Tetapi persoalannya adalah hati-hati berbicara tentang impeachment. Pak, kita anggota DPR loh Bapak. Kenapa harus Pernyataan kita itu sama dengan hukum loh Nanti Bapak. dulu, apa yang harus hati-hati? Enggak. Sebentar Pak. Saya justru bingung sama Pak Effendi loh ini. Kenapa Saya bingung? sudah membenarkan apa yang Anda pikirkan. Yang saya jelaskan adalah proses-proses. Jangan terlalu bernafsu Bapak. Saya tidak bernafsu. Saya setuju bahwa ada mungkin skenario besar di belakang ini. Saya sudah mengatakan itu. Bu loh. Amar, Tetapi kemudian saya nggak adalah mau ya diskusi ini tidak bermutu. Kalau udah ternyata begini, dua-dua saling ngomong, udah gak bermutu. Pak, saya mencoba menjelaskan tata aturannya Anda loh. dengan pelan ngomong, saya kasih. Ya. Dan dia jawab sekali, Anda sekali. Yes. Nah, entar dulu. Biar sekali. Ntar gini. Gini, Pak Effendi, saya setuju pada beberapa argumen Anda. Tidak sesederhana ini masalahnya bagaimana seseorang yang Anda katakan tadi 3 hari sebelum dilantik baru ada di Indonesia. Saya setuju itu. Kami paham juga bagaimana yang namanya agenda setting Bapak. Setuju itu. Dan saya setuju pula bahwa masalah yang sekrusial ini jangan diselesaikan seakan-akan kita mau cukup dengan hitanan atau jabat tangan gitu loh. Saya setuju itu. Tetapi Presiden sudah mengambil langkah yang sungguh-sungguh berani. Yang saya jelaskan tadi ini adalah tata aturannya. Bahwa sebenarnya dalam hal pengangkatan menteri pun ada kekosongan hukum. Bahwa kemudian dibawa ke wilayah impeachment terlalu jauh Bapak. Karena saya paham masalahnya maka saya sampaikan. Itu poin Anda, Ya. bahwa terlalu jauh kalau bicara soal impeachment. Ya. Ini prosesnya baru sampai di sini. Betul. Justru sebenarnya yang saya mau tanya sama Bapak sebenarnya ini. Nggak usah ditanya lagi, Cukup dia Pak, jawab ini aja yang tadi. sebentar Pak. Justru saya mau tanya sama Bapak sebenarnya dan saya mau betul-betul mau bertanya. Bagaimana dengan seluruh keputusan Pak Archandra Tahar yang sudah diambil selama itu 20 hari ini? Itu udah lain lagi. Terlalu. Enggak. Ini waktu Anda berdua udah habis. Makanya jawab aja impeachment tadi. Enggak, kalau aku Effendi aku mau jawab, ini rame Twitter, Bang, yang emak-emak abang atau Effendi Simbolon? Itu aja mereka nonton rakyat itu. Kan Anda tadi bilang saya emak-emak, tapi ini di sini Bang rupanya yang emak-emak Effendi Simbolon. Terima kasih. Enggak, saya bingung satu aja. Yang saya undang malam ini orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi semua. Masa berkelahinya begitu? Saya nggak undang yang oposisi loh. Yang saya undang yang pendukung aja. Kita lihat dulu sebentar.